Mungkin sebenarnya pertanyaan ini ingin sekali saya sampaikan kepada Bapak Bawaslu RI ini, atau mungkin Bawaslu Provinsi, dan mungkin dari teman-teman yang mewakili di depan. Mari kita bedah, karena ini adalah bagian dari keresahan saya juga. Hal yang sama saya sampaikan pada agenda saya siang ini, pada pembahasan yang sama, politik dan demokrasi juga di Mertasari. Walaupun tadi sebenarnya sudah sedikit dijawab, cuma saya mau dengar jawaban konkretnya nih, dan mungkin bisa disampaikan langsung nanti sama Bapak Bawaslu, karena sebenarnya banyak juga penyelenggara yang ketika kita tanya itu selalu mekelit, kalau bahasa orang Balinya, mekelit dengan sesuatu yang, ya jujur aja, mekelit dengan sesuatu yang, ya ini karena aturannya begini gitu. Beberapa hari lalu saya mencoba memposisikan diri sebagai pemuda yang belak-belakan ya. Beberapa hari lalu ada 2 baliho di pura keluarga besar saya, baliho PSI sama baliho PDI. Nah, saya buat postingan pada saat itu tuh untuk kemudian ngasih efek jerah lah sama caleg-caleg yang nggak tahu etika ini kan. Ya karena izin enggak, saya pengurus pusat di Persempatonan. Saya tanya sama pengurus pusat, saya tanya ketum, saya tanya sekjen, nggak ada konfirmasi dan perintah sekjen cabut. Tapi saya mencoba untuk sedikit persuasif. Ternyata ketika saya cari, mohon dikoreksi kalau memang salah, tidak boleh ada pemasangan atribut kampanye baliho itu di tempat ibadah. Dan kita lihat bukan hanya di pura keluarga besar saya saja yang ada di Tonjil. Banyak kok pura-pura di Bali yang sudah dipasangi baliho. Terlepas itu adalah sebuah kesepakatan dan itu sangat mencederai demokrasi. Lalu yang selanjutnya, ketika saya tag Bawaslu Bali, itu di DM juga saya sama Bawaslu Bali, sama caleg yang bersangkutan juga minta maaf ke saya. Bawaslu Bali jawabannya begini di DM. Kami tampung karena ini belum wewenang kami karena belum masa kampanye dan lain bla bla bla. Justru kalau memang belum masa kampanye, kenapa dibiarkan pasang baliho? Seharusnya koordinasi dong dengan Pemkot, dengan Pemda, Pemprov, melalui Satpol PP, cabut semua baliho yang ada di Bali. Anak muda, kita nih mengaku bahwa besok 2024 pemuda adalah suara mayoritas. Anak muda nggak butuh baliho. Tapi kita justru menormalisasi dan membiarkan stigma-stigma itu terpampang di setiap pertigaan-pertigaan dan perempatan-perempatan. Dan kita tidak berbicara soal itu. Teman-teman OKP juga tidak berbicara soal itu. Lalu yang dipertanyakan kemudian seperti Ketua Irwan tadi, di mana sih letak pengawasan partisipatif kita? Sejauh mana sih wewenang kita? Lalu kita biarkan gitu dengan dalil bahwa ada kekosongan nih. Nah, coba teman-teman OKP, mari kita rumuskan agar kemudian pemilu di 2029 tidak ada hal serupa. Karena kalau kita biarkan, orang-orang yang punya modal bisa lebih dulu pasang baliho, bisa lebih dulu sewa yang itulah, billboard. Enggak, pertarungannya tidak setara. Di mana-mana, kalau kemarin saya ketika keliling ada ngirim surat di salah satu sekolah SMA berapa ya? SMA Negeri 4 kalau nggak salah. Di pertiganya itu balihonya besar sekali depan sekolah. Ada sekitar 6x4 mungkin. Dibiarkan. Jujur aja, dan itu kan nggak sehat bagi politik kita. Saya tidak terlepas dari calon manapun ya, semua partai kita harus perlakukan sama. Lalu yang kedua, saya ada bukti video, ada salah satu, saya sebut saja PDI ya. Ini di Renon kalau nggak salah, bagi-bagiin stiker capres di mobil-mobil, divideokan, dimasukkan ke TikTok. Itu jelas-jelas kampanye dalam konteks mengajak orang memilih. Sementara hari ini kita tahu bahwa belum ada masa kampanye. Nah, sebenarnya ini pertanyaan ini nih saya pengen sampaikan tajam kepada Bawaslu RI agar direkam dan saya pengen dengar jawabannya langsung. Karena di Bali, mohon maaf, jujur aja, kita nggak butuh itu. Jangan kemudian kita generasi muda mengaku sebagai generasi penerus bangsa, tapi menormalisasi cara-cara orang tua yang sangat konvensional. Kita butuh gagasan, kita butuh ide. Banyak kok anggota-anggota DPRD kita yang tidak kerja di ruangan dewan. Coba teman-teman UKP cek deh, sering-sering main ke kantor DPRD, bukan hanya sekedar audiensi, tapi cek anggota dewan kita itu kerja atau tidak. Nah, itu yang kemudian di follow up untuk mengedukasi masyarakat. Kalau ide saya begini,
ide saya sampaikan kemarin di salah satu forum, saya lupa. Kalau kita pengen punya check and balances yang bagus, kalau kita pilih eksekutifnya A, pilih legislatifnya B, jangan sama. Karena konsep satu jalur yang ada di Bali itu menurunkan poin demokrasi yang ada di Bali. Dulu ketika Pak Mangku Pastike menjadi gubernur Bali dari Demokrat kalau tidak salah, itu DPRD-nya yang dari merah itu keras, Pak. Beliman partai pada saat itu ketika rapat itu sampai bawa tanaman ke atas meja. Sekarang nggak ada anggota DPRD kita yang seperti itu. Makanya itu diunut, saya bilang diunut tuh acaranya BMPM. Kita butuh anggota dewan yang speech, kita butuh anggota dewan yang berbicara, bukan yang lobby sana sini dan tidak terlihat kerjanya. Jujur aja kita nggak punya anggota dewan yang kritis di Bali. Hitung deh. Sementara tugas mereka tuh gonggong sebagai anjing penjaga. Dan kita dibiasakan pada konteks perpolitikan yang sangat munafik, membiarkan baliho-baliho itu berdiri, dan kita di sini berbicara sebagai insan akademis. Kita sangat munafik. Kita tidak mau berbicara tentang realitas sebagai agent of change. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita sebagai generasi muda evaluasi bareng-bareng. Saya berusaha untuk objektif. Banyak keluarga besar saya di pemerintahan, contohnya AWK saya kritik. Sugawkori saya pernah demo 3 kali. Keluarga besar saya. Kalau salah, ayo kita kritik. Kalau bagus, kita apresiasi. Tapi dalam konteks hal lain, tidak boleh kita mencoba mengeneralisir hanya karena kita fanatik. Nah itu tuh, orang-orang Bali yang kemudian, ayolah, generasi-generasi muda ini kita ajak berpikir rasional. Kalau tadi berbicara tentang bagaimana kita menemukan pemilih yang berkualitas, mari ajak mereka pada suatu yang bersifat konseptual. Mungkin itu dari saya, terima kasih, selamat malam. Om, Santi Om, Merdeka. Ya.